Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di sini saya akan membahas mengenai bab yang ke-13, yaitu Controlling Access to File. Di bab ini kita akan mempelajari 9 materi, yaitu ada Basic Linux Permission, User Group Other, Change ownership, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama-tama, kita akan masuk ke materi Basic Linux Permission. Jadi, apa sih itu Basic Linux Permission? Nah, ini dia ya. Jadi, ketika teman-teman punya permission, read itu apa, write itu apa, dan execute itu apa, di sini saya akan memperlihatkan dulu apa maksud dari permission yang akan kita bahas. Di sini saya masuk ke terminal, saya coba ls. Nah, di sini saya punya dua file, yaitu show.txt dan juga text.txt. Misalkan di sini saya ls-l. Nah, ketika saya ls-l, ini akan memperlihatkan setiap detail dari setiap direktori maupun file. Nah, di sini terdapat abjad-abjad yang punya artinya sendiri-sendiri. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini ada rwx. R adalah read. Maksudnya kita bisa melakukan read pada direktori desktop. Lalu ada w, yaitu write. Maksudnya kita bisa melakukan write, dan ada x, yaitu execute. Kita bisa melakukan execute pada direktori desktop. Nah, saya akan membahas apa maksud dari rwx ini. Jika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman punya akses read pada direktori, itu artinya teman-teman bisa mengelis atau melihat isi dari direktori tersebut. Lalu, jika teman-teman punya akses write pada file, maka teman-teman bisa memodifikasi file tersebut. Dan jika teman-teman punya akses write pada direktori, berarti teman-teman bisa melakukan penambahan direktori atau menghapus direktori. Nah, jika teman-teman punya akses execute pada file, itu artinya teman-teman bisa merunning file dan teman-teman bisa cd directory atau masuk ke directory. Oke, jadi seperti itu ya untuk Basic Linux Permission. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu User Group Other. Di materi ini saya akan memperkenalkan tentang user, group, dan juga other. Di sini akan saya contohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan direktori. Di sini berarti saya ls-l. Nah, di sini terdapat file dari setiap file dan juga direktori. Saya akan menjelaskan makna dari setiap detail-detailnya ini, yang seperti rx, minr, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya ambil contoh pada direktori desktop. Nah, nama Vianti ini adalah user. Jadi direktori ini, direktori desktop, ini miliknya user Vianti. Lalu yang ini adalah grup. Jadi desktop ini miliknya grup Vianti. Jadi siapa saja yang ada di grup ini, dia punya permission yang sama. Begitu juga dengan file ini, dia milik user Vianti dan juga milik grup Vianti. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Yang D atau min kita abaikan. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah rwx, lalu bagian yang kedua adalah r-x, lalu bagian ketiga juga r-x. Apa maksudnya? Jadi untuk bagian pertama, rwx itu menandakan permission untuk user. Jadi user dari direktori desktop itu punya akses read, write, dan juga execute. Nah, user dari desktop itu ya ini, Vianti. Lalu bagian kedua, r-x, itu menandakan permission untuk grup. Jadi, grup pada direktori desktop hanya dapat permission read dan execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write karena di sini min. Grup desktop adalah Vianti. Jadi, user apa saja yang masuk grup Vianti akan mendapatkan permission read dan execute. Lalu terdapat bagian yang ketiga, r-x juga. Dia adalah permission untuk other. Apa itu other? Other adalah user yang dia bukan Vianti, juga bukan
user yang ada di grup VMT. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission right dan juga execute. Jadi, bagian pertama yang RWX itu adalah permission untuk user, lalu bagian yang kedua yang RMIN adalah permission untuk grup, lalu bagian yang ketiga yang RMIN X juga ini adalah permission untuk other. Dan semua permission ini bisa kita ubah. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership. Di materi ini kita akan mencoba mengganti hak kepemilikan suatu file. Langsung saja buka terminalnya. Di sini saya hanya punya dua file, yaitu show.txt dan juga tax.txt. Yang mana jika kita lihat detailnya, hak kepemilikan dua file tersebut adalah milik user Vianti. Maka di sini saya akan membuat file baru dengan nama, misalnya saya gunakan nama ownership.txt, saya enter. Jika saya ls-l, maka file tersebut masih milik user Vianti. Ini ya, masih milik user Vianti. Nah, di materi kali ini kita akan membuat user baru dan mengganti kepemilikan file ownership.txt ini menjadi kepemilikan dari user yang baru kita buat nanti. Untuk membuat user baru, seperti biasa kita harus masuk ke root dulu. Lalu ketikkan perintah sudo add user, terus nama usernya di sini saya gunakan new owner. Kita enter. Di sini kita buatkan password baru. Enter. Di sini kita bisa skip saja karena opsional. Sampai sini kita ketikkan y. Oke, sudah jadi ya. Kalau mau lihat, kita bisa lihat seperti ini dulu. Nah, di sini udah ada new owner. Lalu saya akan masuk ke VMD lagi. Kemudian saya ls-l. Kita akan membuat file ownership ini pindah kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk dulu ke new owner. Lalu kita ls-l. Di sini jika kita lihat file ownership itu hanya bisa di read dan juga write oleh user VMT dan hanya bisa di read saja oleh grup VMT dan other. Di sini kita lihat dulu pada home directory, lalu ls-l. Kita lihat bahwa user new owner berada pada user new owner dan juga grup new owner. Kita masuk lagi ke cd VMT. Lalu saya ls. Jadi untuk akses kita itu hanya read. Nah, di sini kita akan mengubah hak kepemilikan file ownership menjadi hak kepemilikannya new owner. Dan kita juga akan mengubah grupnya menjadi grup new owner. Kita masuk dulu ke root. Kalau kita ls, caranya kita tuliskan perintah chown menjadi user new owner dan menjadi grup new owner. Lalu filenya adalah ownership. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya kita akan mengganti hak kepemilikan atau change owner pada file ownership.txt menjadi user new owner dan juga grup new owner. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat pada filenya. Nah, sudah berubah ya. Jadi file ownership dia kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah new owner. Lalu kita coba ke user new owner. Di sini kita sudah bisa mengeditnya. Kita coba nano owner. Kita tulis misal coba 1. Lalu kita save dan berhasil ya. Di sini kita ls-l. Di sini berarti hanya user new owner yang bisa melakukan read dan write. Jika kita coba pada user Vianti, maka nanti tidak akan bisa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba change permission, yang mana sebelumnya kita cuma mengganti ownership-nya saja. Sekarang kita akan mencoba mengganti permission pada suatu file. Di sini kita buka terminalnya. Lihat pada file ownership.txt yang mana permission dia itu baru rw
strip R, strip R. Nah, pada materi ini, kita akan mengubah permissionnya. Sebagai contoh, saya buat file baru dengan nama permission.txt. Lalu saya ls-min-l. Nah, di sini permission.txt itu milik user Vianti dan juga grup Vianti, serta hanya dapat melakukan read dan juga write, tidak bisa melakukan execute. Nah, di sini kita akan membuat permission pada grup Vianti bisa melakukan write. Caranya adalah dengan ketikan perintah chmod lalu g plus w, dan filenya apa di sini permission. Maksudnya apa? Kita mengganti pada grup, yang mana pada grup itu hanya bisa melakukan read, dan kita akan membuatnya bisa melakukan write. Kita enter, sudah ya. Lalu kita ls-min-l, kita lihat harusnya sudah berubah. Nah, ini pada permission.txt, permission pada grupnya sudah berubah menjadi read dan juga write, yang tadinya cuma read saja. Jadi siapa saja yang berada di grup Vianti, dia bisa melakukan read dan juga write. Nah, di sini saya akan memasukkan user new owner ke grup Vianti agar dia bisa mengakses file permission.txt. Jadi kita masuk ke root dulu, lalu kita masuk ke home directory. Di sini saya clear biar lebih lega ya. Cara atau perintahnya adalah dengan sudo usermod min a. Oke, lalu grupnya apa? Usernya apa? Di sini kita enter. Nah, sekarang user new owner sudah masuk ke grup Vianti. Sekarang dia bisa mengakses file permission.txt. Kita masuk ke show new owner. Lalu kita masuk ke cd Vianti, ls. Saya akan coba untuk nano permission.txt. Nah, bisa ya, kita coba tulis 1, 2, 3, lalu kita save dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan write pada permission? Caranya adalah dengan tuliskan sama chmod, lalu bedanya di sini kita pakai min. Kalau tadi kita pakai plus, sekarang kalau mau menghilangkan kita pakainya min. Di sini maksudnya kita akan menghapus write pada file permission dan txt di bagian grupnya. Oke, di sini ketika saya enter tidak bisa, kita harus masuk ke root dulu. Baru kita tuliskan yang tadi. Kita coba ls-min-l. Oke, sudah hilang ya. Di sini cuma ada read, yang tadinya ada read sama write, sekarang hanya ada read. Itu artinya siapa saja yang berada di grup Vianti, dia tidak akan bisa melakukan write pada file permission. Atau jika kita coba show new owner, lalu kita nano, lihat di sini unwritable, karena ya memang permissionnya bukan itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi execute permission. Jadi kali ini kita akan mencoba mengeksekusi sebuah file atau directory. Nah, execute pada file itu berarti kita bisa merunning file tersebut. Sedangkan execute pada directory itu berarti kita bisa cd directory tersebut atau masuk ke directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki user Vianti dan juga new owner. Pada defaultnya, seluruh user itu tidak bisa melakukan execute pada user Vianti ini. Misalkan di sini saya coba masuk ke new owner dulu, lalu saya cd Vianti, dia akan denied. Kenapa bisa denied? Karena pada bagian other atau group itu tidak diberikan izin execute, sehingga kita tidak bisa cd atau masuk. Nah, caranya bagaimana agar user lain bisa masuk ke user Vianti ini? Maka kita masuk dulu ke root. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan execute. Caranya dengan kita tuliskan chmod seperti ini. Jadi kita menambahkan execute pada grup user Vianti. Kita juga tambahkan pada other. Di sini kita raw saja ke atas, lalu kita pindah-pindah.
Lalu di grupnya kita ganti other, kita enter. Kita juga tambahkan right pada other, kita raw ke atas. Lalu di sini X-nya kita ganti. Jadi kita enter. Kita juga tambahkan right pada grupnya dengan cara raw ke atas. Lalu other-nya kita ganti. Maaf, chmod. Lalu kita ganti. Kita tuliskan G plus V yang D. Kita enter, kita coba cek ls-l. Maka di sini semua permission bisa melakukan write, read, dan execute. Kita coba masuk ke user Vianti dari user new owner. Lalu kita coba cd Vianti. Tapi nanti dia nggak denied lagi karena kan kita sudah mengubah permissionnya. Oke, bisa ya, yang sebelumnya tidak bisa, sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita menambahkan execute pada file? Di sini saya hilangkan dulu execute pada other dan groupnya. Masuk root dulu, cd .... Lalu kita hilangkan dengan chmod g in x Vianti. Kita coba ls-l. Apakah sudah hilang? Oke, sudah hilang ya execute-nya. Di sini saya masuk ke user Vianti dengan su Vianti. Karena hanya Vianti saja yang bisa melakukan execute. Lalu saya cd Vianti. Kita ls. Nah, kalau misalkan kita execute pada file, itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis .sh. Jadi kita tidak bisa merunning pada file yang berbasis .txt yang seperti ini. Di sini kita coba buat file berbasis sh. Seperti ini, kita enter. Lalu saya coba buat script pada file ini dengan cara nano. Maka perintahnya di sini adalah echo ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi echo tanda petik di atas 2, lalu hello world dan tanda seru, lalu tanda petik 2 di atas. Lalu kita save, Ctrl X, Y, enter. Di sini saya masuk ke user su new owner dulu. Kita enter, masukkan passwordnya. Lalu kita running filenya dengan cara /c.sh. Kita coba enter. Di sini permission denied. Maka kita coba di user Vianti. Kita coba /c.sh. Di sini ternyata masih denied juga. Kita cek ls-l. Nah, ternyata penyebabnya adalah pada file c.sh belum ada permission execute. Maka kita kasih dulu. Kita masuk ke root dulu ya. Lalu kita chmod g x sh. Kita masuk lagi ke su Vianti. Lalu kita coba merunning-nya. Harusnya bisa ya. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Tadi saya memasukkannya pada grup ya, bukan other. Jadi di sini saya coba lagi. Oke, kita coba. Oke, baru berhasil ya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview command chmod. Di materi sebelumnya kita menggunakan chmod ini untuk mengganti permission. Di video sebelumnya itu kita menggunakan definisi user, group, dan other. Kalau misalkan chmod u plus r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau write, itu berarti kita menambahkan write. Dan kalau X, itu berarti kita menambahkan execute. Dan diingat-ingat kalau user itu ada di bagian pertama. Diingat-ingat juga kalau U itu sama dengan user. Dan kalau O itu sama dengan other. Dan kalau G
itu berarti grup ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan permission itu pakai strip. Jadi seperti ini, chmod, misalkan di sini g strip x. Jadi kita menghilangkan execute pada suatu grup. Teman-teman bisa coba sendiri-sendiri biar lebih paham. Terus kalau misalkan kalau R itu berarti read, dan kalau W itu berarti write, dan kalau X itu berarti execute. Jadi seperti itu, teman-teman harus mengingat-ingatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan chmod dengan number. Yang mana sebelumnya kita menggunakan chmod itu hanya dengan menggunakan huruf awalannya saja. Nah, di pembahasan ini kita akan menggunakannya dengan menggunakan number. Nah, di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu. Kalau ingin memberikan permission execute, itu angkanya berarti 1. Saya tuliskan dulu. Dan kalau mau memberikan permission write, itu angkanya 2. Dan kalau mau memberikan permission read, itu angkanya adalah 4. Jadi contoh, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission. Lalu kita ls-min-l, lihat di sini untuk number permissionnya adalah untuk user adalah RW, untuk grup adalah R, dan untuk other juga adalah R. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan akses vote, grup mendapatkan akses read dan juga execute, dan other juga akan mendapatkan akses write dan juga read. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission.txt. Jadi apa maksud angka-angka ini? Maksudnya adalah angka pertama ini mendefinisikan untuk user, angka kedua mendefinisikan untuk grup, dan angka ketiga mendefinisikan untuk other. Lalu kenapa angka 7? Karena saya mengkalkulasikan semua angka dari perintah-perintah ini, karena saya akan memberikan akses pada user, begitu juga pada grup dan juga other, artinya seperti itu. Oke, di sini saya enter, kita cek ls-min-l. Nah, di sini untuk number permission.txt-nya sudah RWX, RX, dan juga RW. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Ya, maka kita bisa merubah angkanya dengan perintah yang tadi. Lalu pada angka 7 kita ganti. Jika kita hanya menginginkan RW saja, maka kita tulis 6. 6 itu berarti kalkulisasi dari read dan juga write. Di sini kita enter. Oke, kita cek. Oke, di sini untuk number permission.txt sudah RW, RX, RW. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan chown pada directory part 1. Kalau sebelumnya kita mengubah ownership menggunakan chown pada file, sekarang kita akan menggunakannya pada directory. Di sini saya membuka terminal menggunakan user Vianti saya. Di sini saya akan membuat directory dengan nama dir1. Lalu saya ls. Nah, di sini sudah terbuat untuk dir1-nya. Ketika saya ls dir1, maka dia tidak akan menampilkan apapun karena pada atau di dalam dir1 itu masih belum ada isinya apapun. Lalu di sini saya akan masuk ke dir1. Kemudian saya akan membuat directory baru di dalam dir1 dengan nama dir2. Lalu saya buat lagi dir3 menggunakan absolute tab saja. Seperti ini, jadi saya membuat dir3 di dalam dir2. Maka jika saya ls dir2, dia akan menampilkan dir3. Saya masuk ke awal lagi.
Lalu jika saya ls-l, maka kepemilikan dir1 adalah milik user Vianti dan juga grup Vianti. Nah, kita akan mengubah hak kepemilikannya dir1 menjadi user new owner yang sudah pernah kita buat di video di materi sebelumnya. Kita masuk root dulu, lalu saya masuk ke home directory, lalu saya ls. Nah, user new owner ini yang akan kita pakai. Untuk itu, kita masuk ke cd Vianti dulu. Lalu di sini kita tulis chown, terus nama usernya, lalu grupnya, lalu direktori yang akan diubah kepemilikannya. Jika kita ls-l, maka sudah pasti kepemilikan dari dir1 akan berubah menjadi new owner. Dan grupnya juga berubah menjadi new owner. Nah, tapi itu kita baru mengubah kepemilikannya dir1. Gimana kalau kita lihat dir2? Kita cd dir1 dulu. Lalu ls. Di sini, di dir2 yang berada di dalam dir1, ini kepemilikannya masih milik user Vianti dan juga grup Vianti. Jadi sekarang kita ubah lagi kepemilikannya. Tapi di sini saya punya cara yang lebih mudah, sehingga jika dir1 diubah kepemilikannya, maka kepemilikan dari isi dir1 itu akan ikut berubah. Di sini saya ganti dulu kepemilikan dir1 seperti semula. Oke, jadi cara untuk merubah hak kepemilikan direktori beserta kepemilikan isinya adalah dengan menggunakan chown. Kita gunakan min r besar. Lalu tulis kepemilikan barunya, di sini new owner, lalu tulis direktorinya. Oke, lalu kita, maaf di sini ada typo ya. Lalu kita lihat di sini kepemilikan dir1 sudah berubah menjadi new owner, grupnya juga sudah berubah menjadi new owner. Kita cek dir2. Di sini dir2 kepemilikannya juga sudah berubah menjadi new owner. Begitu juga pada dir1 kita buktikan, dir3 kita buktikan. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kepemilikannya sudah berubah juga. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Pada materi sebelumnya, kita menggunakan chmod untuk mengubah permission pada suatu file. Sekarang kita akan mencobanya pada directory. Nah, di sini saya akan membuat directory baru dengan nama chmodtest. Lalu kita cek ls, maka dia sudah langsung terbuat. Ini chmodtest. Kita ls-l. Maka kepemilikan chmodtest adalah milik user Vianti. Dan di sini kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Kita akan menambahkan permission write pada group dan juga other. Jadi perintahnya sama seperti biasa. Kita masuk dulu ke root. Kemudian kita tuliskan chmod. Untuk user, min untuk menghilangkan, lalu x untuk execute, lalu kita tulis direktorinya, kita enter. Tadi itu untuk menghilangkan execute pada user, kemudian chmod, g untuk group, lalu di plus w untuk write, lalu chmod test, enter. Lalu kita tambahkan juga pada other. Di sini kita ganti grupnya menjadi other. Kita enter. Kita coba cek ls-l. Maka permission user di sini hanya bisa read dan write, dan pada permission group dan juga other sekarang sudah bisa read, write, dan juga execute atau
full. Nah, oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-13 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.